Yahudi, orang Nasrani, sama Muslim sebelum Islam mengikut ajaran yang mereka bawa. Yang mana Ustaz? Yang tadi salah satu contohnya dimaafkan. Masih ingat Bapak Ibu waktu kecil dulu, begitu mereka berjumpa, kalimat kalau setiap berjumpa itu apa? Horas dulu. Sekarang sudah naik kalimatnya jadi apa? Jadi Bapak tahu kalimat itu. Kenapa? Al-Quran jatuh. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau kita sendiri tidak pernah mau untuk memberikan penjelasan hukum itu sama keluarga, sama diri kita sendiri, macam mana Islam ini mau berkembang dengan baik dan benar. Nah, ada lagi Ustaz, ada di contoh awak zikir main-main. Mana Ustaz zikir itu main-main? Pertama, maaf nih kalau kaum bapak kaum ibu, bedanya kaum bapak sama kaum ibu kalau sedang zikir itu. Kalau kaum bapak semangat, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyumma. Itu biasa kaum bapak. La ilaha illallah hayyum mawjud. La hitungan pertama sampai 20 tenang kali lafaz, tapi pasti la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 20. Dari 21 sampai 40 naik porsinya gigi 2 biasanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih aman kalimat itu. Dari 41 ke 60 porsinya naik lagi gigi 3, agak cepat sedikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih oke lah kalimat itu. 61 sampai 80 Valentino Rossi. Pahami kalimat itu baik-baik, gak diminta guru. 81 sampai 100 awak pun tak tahu sampai begini-begini badan kau. Saya selalu tegur, maaf, kenapa? Boleh awak berzikir, tapi sesuaikan ucapan, pikiran dengan hati. Itu kalau kaum bapak, kalau kaum ibu, masya Allah. Kenapa Ustaz? Tenang kali, saking tenangnya ketika diucapkan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tenang aja kawannya. La ilaha illallah. Waktu zikir tuh dari 1 sampai 100 gak ada perubahan. Standar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tenang. Tapi anehnya ada uak-uak yang datang terlambat. Begitu dia sedang zikir, sanggup dipotongnya kalimat zikir itu untuk meminta uak cepat datang. Tiba-tiba adalah uak itu datang terlambat. La ilaha, assalamualaikum, salam illallah. La ilaha, ditengok uak itu mana tempatnya kosong. La sini la sini la ilaha illallah. Tapi nggak di sini, tempat lain. Ada yang Ustaz, ada di sini dia berzikir tuh. Disitulah pula apa yang dia membahas uang iuran. La ilaha illallah illallah. Berapa
di saat wirid Yasin tahap apa dipikirkan? La ilaha illallah. Kebetulan di samping itu pintu dapur orang Sohibul Bait lagi pegang kerupuk peremas. Apa? La ilaha illallah. Apa sih kata gue gitu? Kayaknya lontong sate. Illallah. Bukan. Aromanya beda. La ilaha illallah. Kayaknya urap ini bukan kata si kawan. La ilaha. Begitu selesai daripada pelaksanaan zikir itu keluarlah apa itu direbus. Baru kalau dibilang, nah kan salah kita kan. Awak bilang lontong sate, awak bilang yang lain, yang keluarnya direbus. La ilaha illallah. Macam mana lah zikir itu mau baiknya dapat. Makanya minhum muqtasid kata Allah, separuh dari manusia itu ketika menerima Al-Quran dia dalam artian untuk apa? Zolimul li nafsi, zolim sama dirinya sendiri, bukan zolim kepada Allah, bukan zolim kepada Rasul, tapi zolim sama dirinya sendiri. Makanya kan kita minta selama kita melaksanakan yang namanya ibadah di hidup ini, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang suka membolak-balikkan hati, tapi qulubana ala dinik wa ala ta'atik, tetapkan hatiku, tetapkan jiwaku agar selalu taat kepada agamamu. Dan satu, yang kedua, wa minhum muqtasid, ada separuh hati di antara manusia setelah turun Al-Quran diterimanya, tapi separuh hati menerimanya, separuh lagi Ustaz menerima ajaran syaitan. Yang mana Ustaz? Banyak di antara kita Bapak Ibu yang kurang memahami karena kata alimil ulama tasawuf, termasuklah di antara kita yang suka berbuat kemusyrikan. Musyrik itu adalah orang yang berbuat, syirik adalah perbuatan. Di mana perbedaannya Ustaz? Kalau musyrik pasti pelakunya ada, tapi syirik terkadang ada yang berbuat, ada yang tidak. Maka kata alim ulama tasawuf, syirik itu dua pembagian. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Di mana bedanya Ustaz? Syirik jali, syirik yang menyatakan Allah itu dua. Allah itu beranak dan diperanakkan. Allah itu bukan satu. Sampai detik ini tak ada satupun di antara kita yang mampu mengucapkan kalimat. Sebab Allah akan mengampuni seluruh dosa kecuali bagi mereka yang berbuat kemusyrikan. Tapi ingat Bapak Ibu, di balik syirik jali ada syirik khafi, syirik yang terkadang sembunyi, kecil, tapi diyakini dalam hidup. Nah itulah yang jadi masalah. Yang mana itu Ustaz? Contoh, Ibu, saya tanya, Ibu percaya sama mimpi atau enggak? Ibu percaya sama mimpi? Percaya sama mimpi? Percaya? Contoh. Coba jawab. Ibu, kalaulah orang mimpi, begitu mimpi, kalau orang tidur, begitu tidur dia mimpi, giginya tanggal, apa artinya? Bakal ada orang yang saya tanya, itu dari mana artinya? Nah, satu. Yang kedua, ada burung gagak nginggap di atas semua orang. Betul kan? Burung gagak nginggap di atas semua orang. Apa artinya? Wah, awak kan pendapatnya siapa yang mau meninggalin? Tengok burung gagak, di mana hinggapnya? Bakal digalir. Dan itu gak bisa kita lupakan sekarang. Kenapa? Membias Ustaz. Dari dulu begitu disampaikan, sebenarnya itu kan cara orang tua supaya apa? Awal dekat sama Allah. Tapi tekniknya begitulah orang tua dulu. Nah, balik awal. Kalau memang Bapak Ibu percaya sama mimpi, katakanlah tadi betul Ustaz. Kalau orang tidur mimpi, giginya tanggal, pasti ada yang meninggal. Oke, sekarang saya tanya sama Ibu lagi. Kalau Ibu punya anak gadis, mimpi dikejar ular, artinya apa?
jodoh. Betul itu? Pahami dulu, betul kalimat itu? Betul. Sekarang kita kunci kalimat itu. Kalau memang anak gadis ibu mimpi dikejar ular, pasti dapat jodoh. Sekarang saya balik. Suami ibu tidur mimpi dikejar ular. Mau dapat jodoh? Oke. Bisa diiyakan itu? Hah? Kan enggak. Kalau anak gadis dari mimpi, iya. Laki awak mimpi yang sama dikejar ular. Oh nggak bisa bang, kenapa? Setan itu, setan dosa. Oke? Apalagi banyak hal dalam hidup ini. Maaf, kadang-kadang orang pakai baju terbalik pun ada lingkaran. Ih, mau dapat rezeki kok bang? Siapa yang ngasih rezeki? Aku tak tahu. Apalagi Ustaz, maaf, lebih parahnya lagi kadang-kadang. Apa yang Ustaz? Asihlah tapak tangan kiri digantung. Mau dapat uang bukan ya Allah. Tapi membias sampai sekarang dia gini. Saya disampaikan sama mualim, jangan kau percaya seperti itu. Kenapa? Memang oleh